Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Nanda. Nomor induk mahasiswa 203 200 206. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi masa sebelum kenabian. Adapun masa sebelum kenabian, fase-fase berikut. Yang pertama, fase Jazirah Arab dan bangsa Arab sebelum Islam. Yang kedua, Arab dan letak geografisnya. Yang ketiga, fase kaum-kaum bangsa Arab. Yang keempat, fase Jazirah Arab sebelum Islam. Fase Jazirah Arab dan bangsa Arab sebelum Islam. Sirah Rasulullah SAW tidak lepas dari tempat dan bangsa yang hidup bersama beliau SAW, sehingga perlu digambarkan terlebih dahulu keadaan Jazirah Arab sebagai tempat diutusnya beliau dan bangsa Arab sebelum Islam, dan perkembangannya sebagai satu kaum yang Allah Azza wa Jalla persiapkan untuk menerima dakwah Rasulullah SAW pertama kali. Yang kedua, fase Arab dan letak geografisnya. Arab secara etimologi berarti padang pasir, tanah gundul, dan gersang yang tidak ada air dan tanaman. Sebutan ini telah diberikan sejak dahulu kala kepada Jazirah Arab. Adapun letak geografisnya, Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat, Teluk Arab dan sebagian besar negara Irak bagian selatan di sebelah timur. Lautan Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia dengan sebelah selatan negeri Syam dan sebagian kecil dan negeri Irak di sebelah utara. Dan luas Jazirah Arab diperkirakan membentang antara 1 juta mil 2 sampai 1.100.300 mil. Fase kaum-kaum bangsa Arab. Para ahli sejarah membagi bangsa Arab di titik dari asal muasalnya menjadi 3 bagian, yaitu 1. Arab Baida, yaitu bangsa Arab kuno yang sukar untuk diketahui perinciannya sejarahnya, seperti kaum Ad, Samud, Jadis dan Amlak. Yang kedua, Arab Ar-Riba, yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yarib bin Yaskib bin Kuton yang terkenal dengan Arab Kutonia. Yang ketiga, Arab Mustaraba, yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ismail bin Ibrahim yang dikenal dengan bangsa Adnania. Sedangkan Arab Arabia Ariba atau bangsa Qatariyah tempat asalnya adalah Yaman, lalu berkembang menjadi kabilah-kabilah yang banyak, dan di antara yang terkenal adalah pertama Himyar, dan dari sukunya yang terkenal Zaid Ajmur Qod'a dan As-Kasik. Kedua, Kahlan, di antara suku-sukunya yang terkenal Hamdan, Anmar, Toi, Majhaj, Kindah, Lak, Zidzam, Al-Jad, Al-Hus, Aus, Al-Khadraj, dan anak-anak turunan Zafna, penguasa-penguasa Sam. Fase Jazirah Arab sebelum Islam. Letak kota Mekah. Kota Mekah terletak di perut lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit dari segala arah. Dari sebelah timur membentang Bukit Abu Kubais, Jabal Abu Kubais, dan dari barat dibatasi oleh 2 bukit, Gunung Qoiqo, dan keduanya terbentuk bulan sabit mengelilingi perkampungan Mekah. Perkembangan kota Mekah. Sejarah perkembangan kota Mekah berawal dari hijrahnya Ibrahim dari Irak ke Syam, kemudian dari Syam ke Mesir dengan membawa risalah tauhid, dan beliau ditemani oleh istrinya yang setia lagi cantik jelita se-Arab. Yang kedua, pembangunan Ka'bah. Ka'bah merupakan tempat tertinggi dan terhormat bagi kaum muslimin, baik kaya atau miskin, pribadi atau masyarakat di mana saja mereka berada, sehingga sepanjang sejarah Islam Ka'bah ini terpelihara kesuciannya dan kehormatannya dan tetap menjadi pusat perhatian para pelayannya. Yang keempat, Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid yang adanya pada Ka'bah. Dahulu masjid ini tidak bertembak tetapi dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk dan dari semua arah. Perluasan yang pertama terjadi pada masjid ini setelah datangnya Islam adalah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika beliau melihat para jamaah tidak bisa menampung para jamaah haji dan orang-orang yang berziarah, lalu
beliau membeli rumah-rumah yang ada di sekitarnya untuk perluasan dan mendirikan tembok atau dinding di sekeliling Ka'bah setinggi manusia. Lihatlah Tarikh Makkah. Dan pada masa pemerintahan Utsman terjadi perluasan. Demikian juga pada masa Abdullah bin Al-Zubair.